akselerator partikel adalah mesin yang dapat mempercepat partikel-partikel elementar seperti elektron dan proton ke energi yang sangat tinggi. Nah, kenapa di sini dipilih elektron dan proton? Karena kita akan mempercepat dengan menggunakan medan listrik. Nah, kalian sebelumnya sudah melihat, jadi kita singgung dulu barusan sebelumnya di bagian atas. Bila ada medan listrik, maka muatan listrik yang diletakkan dalam medan listrik itu akan mendapat gaya listrik yang searah dengan garis-garis medan listriknya, bila muatannya positif. Akan tapi, bila pada medan listrik itu diberikan muatan negatif, maka dia akan mendapat gaya yang arah gayanya searah dengan berlawanan arah dengan arah garis-garis medan listrik. Nah, ini sifat daripada interaksi muatan dengan medan listrik. Nah, sifat ini, jadi masih kita ingat di mekanikanya, bila ada suatu benda bermassa, kita berikan gaya, maka dia akan mendapatkan kecepatan. Nah, dengan mendapatkan kecepatan, maka kecepatannya makin lama akan makin cepat. Itu dia disebut terakselerasi. Nah, oleh karena itu, kita namakan sistem yang menggunakan medan listrik untuk mempercepat partikel muatan disebut akselerator. Prinsip kerja akselerator itu cukup tidak terlalu sederhana. Jadi contohnya seperti ini. Jadi di sini ada sumber ion S ini. Jadi S ini adalah sumber ion. Kemudian ada ion yang keluar. Nah, sudah diatur sedemikian rupa, pada saat ionnya keluar dibuat polarisasinya, misalnya ini positif dan ini negatif. Akibatnya medan listriknya ke arah sana. Jadi partikel bermuatannya akan menuju ke sana. Nah, pada saat dia sudah ada di sekitar sini, dibuat ini positif, dibuat ini negatif, sehingga dia makin ke arah sana, makin cepat. Pada saat dia sudah lewat di tengah ini dibuat positif, ini dibuat negatif, terus. Jadi akhirnya makin lama dia gerakan makin cepat. Nah, di sini kita lihat bahwa selongsong ini, bentuk silinder ini, semakin lama semakin panjang. Ini tujuannya adalah supaya pada saat dia lewat di sini mengalami percepatan. Jadi kita lihat bahwa karena disebut pemercepat, partikelnya bertambah cepat, akibatnya waktu yang dibutuhkan untuk melewati selongsong pertama, misalnya waktunya di sini butuh waktu, kalau ukurannya sama dia akan lebih sebentar. Nah, untuk itu dibuat lebih panjang supaya kira-kira waktunya diperoleh nggak terlalu berbeda jauh. Di sini kemudian karena dia makin cepat, kita buat lebih panjang lagi dan seterusnya makin panjang. Kira-kira demikian. Nah, prinsip dasarnya sebenarnya awalnya diciptakan oleh Widero. Itu adalah dua bagian dulu. Jadi ada pertama dan ada kedua, ada 3 kopling. Nah, dengan mengatur-ngatur frekuensi perubahan dari medan listriknya, jadi polarisasi bisa positif, negatif bisa positif. Jadi awalnya ada 3 kopling ya. Ini 1 kopling, 2 kopling, 3 kopling. Kalau frekuensinya cocok, dia akan bisa makin lama makin cepat. Nah, sekarang kita tidak akan membahas ini yang agak terlalu kompleks. Ini akan dibahas nanti di perkuliahan di prodi fisika, di pilihan dari kakak nuklir dan biofisika. Nah, sekarang kita bahas prinsip yang cukup sederhana. Jadi di sini kita lihat seperti ini. Jadi ada 2 pelat. Jadi bayangkan ini sama seperti plat kapasitor. Jadi ada plat A, plat B, di sini diberi warna. Yang menandakan bahwa yang sebelah kiri platnya lebih positif dari plat B, sehingga bisa dilihat garis-garis ekipotensialnya. Nah, masih ingat ya, garis-garis ekipotensial itu selalu tegak lurus dengan medan listrik. Jadi sebenarnya arah medan listriknya ke sini. Ini arah medan listriknya. Jadi arah medan listriknya. Untuk partikel positif akan bergerak ke sana. Jadi kita lihat, bisa diangkat ini. Partikelnya akan bergerak ke sana. Kita lihat gayanya makin besar karena dia makin bercepat. Maaf, ini velocity karena dia bercepat. Ini makin lama dia makin cepat. Sekarang kalau kita kasih muatan negatif bagaimana? Nah, muatan negatif supaya terlihat kita tahu di sini. Karena medan listriknya ke sana, maka Q kali E dia gayanya akan ke sana. Gayanya untuk muatan negatif akan ke sana. Kalau kita jalankan, ini muatan negatifnya akan ke sana berlawanan arah, dan makin lama dia makin cepat. Jadi velocity kita lihat panahnya makin besar.
untuk sistem yang barusan ini tadi kita gunakan hanya satu bagian, ya. Saya tidak bisa pause, tidak bisa stop. Jadi pada suatu keadaan dia positif dan dia negatif, nah kita hanya membahas di keadaan itu. Ini yang dinyatakan oleh gambar ini. Nah, di gambar ini keadaan seperti ini, tapi polaritasnya terbolak-balik, jadi merah jadi biru, biru jadi merah, dan bolak-balik. Nah, kita sementara tidak bahas itu dulu. Kita bahas dengan satu sistem seperti ini. Pada saat kita ingin mengetahui berapa energinya, nah energinya sebenarnya dihitung dengan cara yang sama dengan mekanika. Jadi di sini kita punya jarak tempuh D. Jadi jarak tempuh ini adalah ruang yang akan dilalui oleh partikel yang positif. Oleh partikel, jadi ini adalah D. Jadi jarak ini adalah D. Terus kemudian beda potensialnya paling gampang ini adalah V. Ini adalah 0. Jadi beda potensialnya adalah V kurang 0 atau V0. Atau V kurang 0 atau V. Sehingga dikatakan delta itu sama dengan E kali D. Nah, E-nya adalah ini. Medan listrik yang dihasilkan. Nah, bila kalian ada yang bertanya, bagaimana dengan bolongan ini, maka medan listrik tidak akan mungkin. Ya benar, sebenarnya medan listriknya tidak akan mungkin. Tapi untuk memudahkan perhitungan, kita anggap mungkin saja dulu. Jadi begitu dibuat lubang, di sini akan ada sedikit medan listrik yang melengkung gitu ya. Nah, ini tidak terlalu mungkin, tapi kita abaikan untuk sekarang agar pembahasannya jadi lebih mudah. Nah, kemudian di sini diasumsikan biasanya di akselerator atau cepat itu udara kita buat sedikit sevakum mungkin dan tidak ada debu di udara, akibatnya partikel bisa bergerak tanpa gesekan. Nah, begitu tidak ada gesekan, tidak ada yang ditumpuk, seperti kalian mungkin masih ingat, berlaku hukum kekalahan momentum, berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Bila tidak ada gesekan, suku ini jadi tidak ada ya. Jadi suku ini tidak kita perhitungkan. Jadi bila tidak ada gesekan, tidak ada. Nah, bila partikelnya awalnya bergerak dengan kecepatan 0, maka ininya 0. Nah, kemudian UI dengan UF-nya energi potensial. Nah, UI dengan UF ini, jadi sebenarnya UI kurang UF itu sama dengan delta U ya, perubahan energi potensial listrik dalam hal ini itu sama dengan muatannya Q dikalikan delta V atau Q kali V. Jadi apakah kalian bisa melihat bahwa sebenarnya begitu ini kita putar ke sana, ini kita lihat partikel seakan-akan jatuh dari sini ke sini. Jadi dia jatuh dari plat merah ke plat biru, atau dengan kata lain energi potensial yang di plat merah ini lebih besar daripada energi potensial di plat biru. Nah, besarnya perubahan energi potensial itu sama dengan Q kali delta V. Nah, oleh karena itu kita bisa masukkan ke sini. Nah, karena dia awalnya diam, maka ini awalnya nilainya 0. Sehingga UI kurang UF sama dengan KF ya. Jadi kita bisa dapatkan seperti ini. Nah, KF-nya adalah setengah mv kuadrat. Jadi awalnya dia kecepatannya 0, bisa sampai ujung. Di sini dia punya kecepatan. Jadi di sini V inisialnya itu 0. Kemudian di sini dia punya V final. Nah, kita bisa lihat bahwa V-nya awalnya 0, kemudian dia V final, maka dia dipercepat ya. Nah, dipercepat oleh sistem namanya pemercepat partikel. Nah, kemudian tinggal dimasukkan setengah mv kuadrat sama dengan delta V Q kali delta V, sehingga kita bisa dapatkan kecepatan akhir partikel 2 Q delta V per M pangkat setengah atau akar. Nah, apakah boleh partikel awalnya memiliki kecepatan? Boleh. Partikel awalnya boleh memiliki kecepatan. Nah, kalau partikel awalnya memiliki kecepatan, bentuknya jadi tidak seperti ini. Ya. Jadi ada suku awalnya ini. Jadi ada suku awal, gitu. Kalau terus ini, berarti KI sama dengan KI plus
delta U sama delta F. Sehingga nanti di sini dituliskan 0,5 VI kuadrat. Ini delta U-nya sudah kita tuliskan sama dengan Q delta V sama dengan 0,5 N VF. Jadi di sini kita bisa lihat nanti di dalam akarnya ini, jadi kalau kita kalikan 2 dulu, kita kalikan 2, kita bagi 2N, kita bisa dapatkan VI kuadrat 2 Q delta V sama dengan VF. Jadi nanti kita akarkan. Di sini ada satu suku tambahan. Di sini ada satu suku tambahan, yaitu ditambah V inisial kuadrat. Jadi bila kecepatan awal partikel tidak 0, maka kecepatan akhirnya adalah VI kuadrat tambah 2Q delta V dibagi M di akar. Jadi kalau VI-nya 0, berarti kita perlu rumusan seperti itu. Jadi boleh-boleh saja. Nah, apa kegunaan dari ini? Kegunaan dari ini adalah apabila setelah keping kedua ada lagi keping berikutnya. Jadi seperti ini tadi. Jadi dari sini, ini kecepatannya 0, dipercepat oleh ini. Begitu masuk ke sini, kecepatannya tidak 0 kan? Jadi di sini dipercepat. Jadi keping ini menambah energi potensial sebesar delta V1, ini menambah energi potensial lagi. Maaf, ini menambah energi kinetik, ini menambah lagi energi kinetik, ini menambah energi kinetik, ini menambah energi kinetik. Nanti kita bisa lihat bahwa dengan semakin banyaknya keping, dengan catatan beda potensialnya makin rendah ya. Jadi ini misalnya V1, ini V2 lebih kecil daripada V1, V3 lebih kecil daripada V2, V4 lebih kecil daripada V2, V4 lebih kecil daripada V3, dan seterusnya. Maka pada setiap di antara dua keping, energi kinetiknya akan bertambah sebesar ini, Q delta V. Karena perubahan energi kinetik sama dengan perubahan energi potensial, minusnya. Mungkin kalian masih ingat pada saat terjadi gaya konservatif di semester sebelumnya. Oke, baik. Untuk materi ini, sementara seperti ini. Maaf, sebelumnya saya lupa. Nah, jadi barusan tadi adalah kita membahas bila kecepatan V-nya itu struktur daripada pelatnya sejajar dengan, maaf itu maaf ini bila pelatnya tegak lurus dengan V tadi. Pelatnya tegak lurus dengan V, jadi kita bahas adalah yang ini. Jadi V-nya ke sana, pelatnya ke arah sini, dan ini tegak lurus dengan V. Nah, ada sistem lain yang pelatnya sejajar. Pelatnya sejajar dengan V, itu adalah sistem seperti ini. Jadi partikelnya seperti ini. Jadi partikelnya bergerak ke sana. V-nya. Tapi medannya tegak lurus. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa arah partikel ini sejajar dengan pelatnya. Nah, akibat ini, dia ada dua kemungkinan. Kalau partikelnya bermuatan positif, untuk konfigurasi pada gambar, dia akan belok ke bawah. Bila partikel negatif, dia akan ke atas. Jadi nanti ada beberapa kemungkinan. Nah, kemungkinan ini yang ditampilkan di sini. Jadi, di sini saya break dulu sebentar. Baik, jadi kita lanjutkan. Jadi, di sini saya punya plat ini positif, ini muatan negatif. Ini bisa terjadi bila VA di sini lebih besar daripada VB. Jadi apa yang digambarkan ini adalah kondisi yang ini, kondisi yang saat ini. Medan listriknya akan ke bawah.
FE-nya. Si partikelnya di sini. Dia masuk dengan kecepatan V. Nah, bila partikelnya muatannya positif, dia akan ikut E ini. Jadi dia akan berjalan ke sana, kemudian belok lurus lagi di sini. Jadi kalau ini bisa pada 0. Sekarang bila kita bahas lagi partikel yang berbeda, ini Q, dia masuk ke sini, dia kan bisa belok ke sana. Ini kalau Q lebih besar daripada 0. Nah ini pada saat di sini ini mengalami gayanya ke sana, FE-nya. Berbeda dengan yang ini. Dimana pada saat lintasan yang pertama tadi, dia mengalami gaya listriknya ke bawah. Jadi kenapa bila medan listriknya ke bawah, partikel positif akan ikut ke arah bawah, di daerah rentang ini membentuk gerak parabola, kemudian di sini jadi garis lurus lagi. Tapi kalau muatannya negatif, dia akan bergerak ke atas, jadi parabola ke atas, lalu keluar dari ruang, seperti ruang dalam kapasitor ini akan kembali lurus di sini. Nah itu tadi muatannya ada positif, ada negatif, dengan potensial platnya VA bisa pada VB sehingga medan listriknya ke bawah. Nah, dua variasi lagi adalah bila VA kurang dari VB, jadi medan listriknya ke atas. Dengan sifat medan listrik dan sifat muatannya, kalian langsung bisa dapatkan bahwa akan terbalik seperti ini. Jadi yang pertama tadi, bila VA lebih besar pada 0, bila Q lebih besar pada 0, dengan VA lebih besar pada VB, arah medan listrik ke bawah, partikelnya akan searah ya. Jadi kalau muatannya positif, kita bisa lihat muatannya positif, ini akan sama ya. Nah, muatan negatif ini berlawanan arah. Nah, muatannya positif, kalau VA kurang dari VB, maka medan listriknya akan ke atas. Ini terbalik dengan ini. Ini kembali lagi lihat dia searah. Jadi kalau muatan positif, arah medannya ke atas, partikel beloknya ke atas. Tapi kalau Q-nya negatif, medannya ke atas, dia beloknya ke bawah. Jadi ini kembali berlawanan arah. Bila kalian sudah memahami ini, sebenarnya setidaknya kalian sudah tahu hasil akhirnya partikel akan berbelok kemana. Nah, kemudian sisanya adalah bagaimana melakukan perhitungan. Oke, baik. Untuk materi ini cukup sampai di sini. Terima kasih.